Sudah lama 5 tahun sejak kecelakaan itu merenggut segalanya dariku. Istri, kebahagiaan, dan bahkan sebagian dari diriku sendiri. Aku masih ingat malam itu dengan jelas ketika mobil kami tergelincir di jalanan basah dan tubuhnya terhempas keluar sebelum sempat kutarik. Setelah itu hanya kabar buram, polisi yang menyerah dan aku yang hidup seperti mayat berjalan. Hari-hariku kini diisi dengan kesepian. Rumah besar ini hanya berisi suara jam dinding dan langkah kakiku sendiri. Hingga suatu pagi, manajer rumah datang dengan kabar bahwa ada pembantu baru yang akan bekerja hari ini. Aku mengangguk tanpa peduli. Aku tidak butuh orang baru. Aku hanya butuh ketenangan dan mungkin sedikit kenangan yang bisa membunuhku perlahan. Saat pertama kali melihatnya, aku sempat terdiam. Wajahnya tertutup sebagian oleh masker dan rambut panjang yang menutupinya di pipi. Ada sesuatu di matanya, tatapan yang begitu familiar. Tapi aku mengabaikannya. Mungkin hanya perasaan aneh yang datang karena aku terlalu banyak mengenang masa lalu. Hari demi hari berlalu. Pembantu baru itu bernama Lira. Ia pendiam, sopan, tapi gerak-geriknya aneh. Ia seakan tahu di mana aku meletakkan barang, tahu kebiasaanku minum kopi tanpa gula, bahkan tahu bahwa aku tak tahan dengan bau melati. Aku mulai curiga, tapi tak punya alasan untuk menanyainya. Suatu malam aku tak bisa tidur. Saat turun ke dapur, kulihat dia sedang membersihkan gelas yang retak. Gelas yang dulu kupakai bersama istriku. Tangannya gemetar dan matanya berkaca-kaca. Aku hampir menegurnya, tapi lidahku keluh. Saat cahaya lampu mengenai wajahnya, aku lihat bekas luka samar di pelipisnya. Luka yang sama seperti yang dimiliki istriku sebelum kecelakaan. Aku tak bisa berpura-pura lagi. Sejak malam itu, aku memperhatikannya diam-diam. Cara dia melipat selimutku, cara dia memandang taman belakang tempat istriku dulu menanam mawar putih. Semua itu terlihat identik, tapi bagaimana mungkin istriku sudah dinyatakan meninggal 5 tahun yang lalu. Aku sendiri yang melihat tubuhnya dibawa pergi. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengetesnya. Aku sengaja menaruh lukisan pernikahan kami di meja kerja. Ketika ia masuk membawa teh, pandangannya tertuju pada foto itu. Bibirnya gemetar, tangannya berusaha menahan air mata. "Tuan, istri Anda cantik sekali," katanya lirih. Saat itu juga aku tahu, nada suaranya tak bisa salah, itu dia. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku terjaga di kursi ruang tamu, menatap langit-langit, mencoba menolak kenyataan yang ingin aku percaya. Kalau benar dia istriku, kenapa dia menyimpannya? Kenapa dia pura-pura jadi orang lain? Apa dia lupa segalanya? Atau memang sengaja menjauh dariku? Keesok harinya, aku memutuskan berbicara. Saat ia sedang menyapu halaman belakang, aku menghampirinya. "Lira," kataku pelan, "kau pernah kehilangan seseorang?" Ia terdiam lama sebelum menjawab. "Aku tidak ingat banyak tentang masa laluku, Tuan. Aku hanya ingat seseorang pernah berjanji untuk mencintaiku selamanya." Matanya mulai berkaca-kaca. Tubuhku membeku. Aku tidak salah dengar. Itu kalimat yang dulu sering ia ucapkan sebelum tidur. Aku menatapnya dalam-dalam. "Seseorang itu..." Suaraku gemetar. "Namanya Arda?" Ia tersentak dan sapunya jatuh ke lantai. Air mata menetes deras. "Bagaimana kau tahu nama itu?"
Aku langsung memeluknya tanpa peduli apakah aku salah atau tidak. Karena itu aku, bisikku di telinganya. Ia menangis sejadi-jadinya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun aku juga. Nangis kami pecah, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Setelah lama saling diam, ia akhirnya menceritakan semuanya. Malam kecelakaan itu, ia terseret arus sungai dan ditemukan oleh warga di desa terpencil. Luka parah di kepalanya membuatnya kehilangan ingatan. Seorang wanita tua menolongnya dan beri nama baru, Lira. Ia hidup dengan identitas baru, sampai suatu hari ditawari pekerjaan di rumahku. Takdir memang suka bermain dengan cara yang aneh. 5 tahun aku mencari, dan saat aku hampir menyerah, dia justru datang sendiri ke rumah ini. Bukan sebagai istri, tapi sebagai pembantu. Ironis, tapi juga indah dengan caranya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban. Kami mulai saling mengenal kembali, bukan sebagai suami istri di masa lalu, tapi dua orang asing yang mencoba jatuh cinta lagi dari awal. Ia masih memanggilku Tuan, tapi dalam tatapannya aku bisa melihat cinta yang sama seperti dulu. Aku tak ingin memaksanya mengingat semuanya. Jika takdir memberiku kesempatan kedua, aku akan menerimanya dengan tangan terbuka. Aku akan menunggu sampai ia benar-benar yakin siapa dirinya dan siapa aku di dalam hatinya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, ia menghampiriku di taman belakang. "Tuan, bolehkah aku memanggilmu dengan nama?" Aku menoleh menatapnya lalu tersenyum. "Tentu saja." Ia menunduk sedikit lalu berbisik, "Ardan." Namaku meluncur dari bibirnya, seperti melodi yang lama hilang. Saat itu juga aku tahu, Lira sudah kembali, bukan hanya di hadapanku, tapi di hatiku juga. Kami berdiri di bawah sinar jingga senja, saling menggenggam tangan. Rumah ini tak lagi terasa sunyi. Suara detak jam, aroma melati, bahkan udara sore, semuanya kini punya makna baru. Aku tak lagi hidup di masa lalu, karena masa laluku kini kembali dalam wujud yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih mencintai dari sebelumnya. Cinta ternyata tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali pulang, dan hari itu cintaku akhirnya pulang.